Nubuat kuno yang mulai menampakkan wujudnya di zaman ini, sebuah peringatan dari masa lalu untuk manusia masa kini, tentang dunia yang akan berputar ke arah yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Sebelum kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Malam ini ada getaran halus di udara. Bayangan tentang masa depan terasa semakin nyata dari tahun 2025 hingga 2030. Banyak yang percaya hukum seleksi alam sudah mulai bekerja. Namun bukan sekedar seleksi alam biasa. Ini adalah seleksi batin, moral, dan spiritual. Siapa yang kuat akan bertahan, siapa yang lalai akan tersingkir tanpa suara. Pertanyaannya, apakah kita siap menghadapi masa penyaringan besar itu? Inilah nubuat Jayabaya, nubuat kuno yang mulai menampakkan wujudnya di zaman ini. Sebuah peringatan dari masa lalu untuk manusia masa kini, tentang dunia yang akan berputar ke arah yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Hari ini kita akan menyingkap tabir menggetarkan tentang seleksi alam 2025 hingga 2030, dan bagaimana kearifan spiritual Nusantara sudah lama menulis isyarat tentangnya. Yang pertama, nubuat besar Jayabaya, pertanda sudah mulai terlihat. Dalam serat-serat kuno ramalan Prabu Jayabaya disebutkan bahwa menjelang masa zaman edan, manusia akan diuji dengan cara yang tak biasa. Akan ada masa ketika yang benar dianggap salah dan yang salah justru disanjung. Ketika manusia mengejar kekayaan tanpa nurani dan bumi mulai menolak pijakan kakinya sendiri. Leluhur kuno Nusantara menulis, yen wis ana wong mangan wong, wis wayahe jaman diseleksi. Artinya ketika manusia mulai saling memakan sesamanya, bukan dalam arti harfiah, tapi dalam bentuk kerakusan, pengkhianatan, dan keserakahan, maka masa seleksi alam telah dimulai. Dan kini, lihatlah di sekeliling kita, dunia diguncang perubahan iklim yang ekstrim, pangan mulai langka, harga-harga yang melonjak, dan manusia makin jauh dari nilai spiritualnya. Semua itu, kata para pinispo, adalah isyarat bahwa seleksi alam sudah berjalan, bukan bencana untuk menghancurkan, tetapi penyaringan. Siapa yang hatinya masih bersih, siapa yang tetap berpijak kepada kebenaran. Yang kedua, makna seleksi alam dalam spiritual Jawa. Dalam pandangan spiritual Jawa, seleksi alam bukan sekedar hukum rimba, bukan tentang siapa yang kuat secara otot, tapi siapa yang kuat dalam laku. Seleksi alam versi leluhur adalah saringane jiwa, penyaringan batin. Manusia akan diuji lewat 4 hal. Yang pertama, rezeki. Apakah masih jujur ketika dunia sulit? Yang kedua, kekuasaan. Apakah tetap rendah hati ketika diberi jabatan? Yang ketiga, cinta. Apakah setia ketika dunia penuh godaan? Yang keempat, waktu atau mongso. Apakah tetap berbuat baik meski kesempatan makin sempit? Semua ujian itu adalah bagian dari seleksi spiritual. Orang yang bertahan bukan yang punya harta banyak, tapi yang punya batin yang kuat. Karena dalam ramalan Jawa disebutkan, hanya mereka yang eling lan waspodo, ingat dan sadar, yang akan mendapat perlindungan Tuhan di masa penuh kekacauan. Yang ketiga, peringatan leluhur zaman penyaringan sudah dimulai. Beberapa leluhur Nusantara menyebut masa 2025-2030 sebagai panggreh jagat. Masa di mana bumi mulai menata ulang keseimbangannya. Gempa,
badai, wabah, dan konflik sosial bukan sekedar bencana, melainkan respon alam terhadap perilaku manusia. Kita sedang hidup di tengah pembersihan energi besar. Energi negatif dari keserakahan, kesombongan, dan kedoleman mulai dihancurkan. Dan di balik semua itu, ada proses kelahiran baru. Lahirnya tatanan manusia yang lebih sadar, lebih spiritual, dan lebih menghargai keseimbangan. Namun sebelum masa keemasan datang, akan ada masa penyaringan besar-besaran. Mereka yang hidup dalam kesombongan akan tersingkir. Mereka yang hidup sederhana dan jujur akan dilindungi. Inilah hukum karma bekerja dalam skala global. Dan bagaimana langkah kita agar selamat melewati masa seleksi alam 2025 hingga 2030 ini? Leluhur Nusantara memberi petuah yang tak lekang oleh perubahan zaman. Ada 5 laku dan lampah yang harus kita jalani. Langkah yang pertama, memperkuat iman dan doa. Dalam laku spiritual Nusantara, doa bukan hanya ucapan. Doa adalah energi yang mengikat manusia dengan semesta. Semakin sering seseorang berdoa dengan hati yang tulus, semakin kuat getarannya, melindungi dirinya dan keluarganya. Leluhur kita dulu tidak pernah meninggalkan doa. Setiap akan menanam padi, mereka berdoa. Setiap kali mengambil air dari sumur, mereka memohon izin kepada bumi. Itulah sebabnya alam dulu bersahabat, karena manusia masih menghormati energi kehidupan. Kini doa bukan sekedar ritual, ia adalah tameng terakhir di tengah guncangan dunia modern. Karena doa mampu menenangkan jiwa, dan jiwa yang tenang adalah kunci bertahan di masa penuh ketidakpastian. Langkah yang kedua, menjaga persatuan dan kesetiakawanan. Leluhur Jawa punya pepatah, urip iku urup, hidup itu menyala, memberi cahaya bagi yang lain. Dalam masa seleksi alam, mereka yang hidup sendirian akan mudah tumbang. Namun mereka yang hidup dalam kebersamaan akan saling menopang. Ketika krisis ekonomi melanda, berbagi makanan dengan tetangga bisa menjadi berkah besar. Ketika bencana datang, saling menguatkan adalah bentuk doa yang hidup. Seleksi alam bukan tentang individu yang paling kuat, tapi tentang komunitas yang paling solid. Dalam spiritual Jawa, gotong royong bukan sekedar tradisi sosial, tapi ritual suci. Karena saat manusia bergandengan tangan, sesungguhnya mereka sedang memperkuat energi kebajikan bersama. Dan dalam energi itu, Tuhan menitipkan perlindungan. Langkah yang ketiga, hidup sederhana dan menahan nafsu. Banyak yang tidak sadar, tapi ujian terbesar manusia justru bukan kekurangan, melainkan kelimpahan. Ketika dunia memberi segalanya, manusia lupa cara bersyukur. Nafsu menjadi tak terkendali, dan dari situlah kehancuran bermula. Dalam serat Wedatama ada ajaran penting. Sing sopo gelem nandang rekoso bakal nemu rasa sejati. Artinya, siapa yang mau hidup sederhana dan menahan diri, dialah yang akan menemukan ketenangan sejati. Ketika dunia dilanda seleksi alam, mereka yang serakah akan kehabisan tenaga. Namun mereka yang sederhana, yang tahu arti cukup, akan tetap tenang. Karena kesederhanaan bukan kemiskinan, melainkan kekuatan batin untuk tidak diperbudak keinginan. Langkah yang keempat, menjaga alam dan keseimbangan. Dalam pandangan spiritual Jawa, manusia, alam, dan Tuhan adalah satu kesatuan, Trihita Karana. Bila satu rusak, yang lain ikut menderita. Karena itu, menjaga alam bukan sekedar tugas, tapi bagian dari laku spiritual. Seleksi alam sejatinya adalah peringatan bumi kepada manusia. Hentikan keserakahan, kembalilah pada keseimbangan. Setiap kali manusia menebang hutan tanpa kendali, sungai menjadi kotor, udara penuh polusi, alam akan merespon. Respon itu kita sebut bencana. Padahal sejatinya ia adalah mekanisme penyembuhan bumi. Maka mulai dari hal kecil, tanam pohon, hemat air, kurangi sampah, itulah wujud laku spiritual modern. Karena siapa yang menjaga bumi, dialah yang akan dijaga bumi ketika badai datang. Langkah yang kelima,
ilmu adaptasi dan keteguhan mental. Seleksi alam bukan akhir dunia, tapi awal perubahan besar. Dan hanya mereka yang siap belajar dan beradaptasi yang akan bertahan. Dalam ajaran leluhur, ngilmu iku kelakone kanthi laku. Artinya, ilmu baru bisa digunakan jika diamalkan. Pelajarilah hal-hal sederhana, menanam, mengatur kebutuhan dasar, dan menjaga kesehatan alami. Semua itu bukan sekedar keterampilan, tapi bentuk kesiapan mental menghadapi dunia yang berubah. Karena banyak orang kalah bukan karena kurang harta, melainkan karena hilang harapan. Mental yang kuat, hati yang tabah, dan jiwa yang tidak mudah menyerah. Itulah senjata terakhir manusia menghadapi badai seleksi alam. Ramalan Jayabaya bukan untuk menakuti. Ia adalah cermin agar kita sadar bahwa masa depan selalu menyeleksi. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyaring manusia agar kembali ke fitrahnya. Seleksi alam 2025-2030 mungkin tak selalu tampak dahsyat. Kadang ia hadir lewat kehilangan, sakit, perubahan, dan ujian batin. Namun di balik itu semua, ada kesempatan untuk lahir kembali menjadi manusia yang lebih sadar, lebih ikhlas, dan lebih kuat. Maka mulai hari ini, mari kita bersiap. Perkuat doa, jaga persaudaraan, hidup sederhana, rawat bumi, dan siapkan mental baja dengan hati yang lembut. Karena seperti sabda Jayabaya, sopo sing eling lan waspodo bakal selamet tekan mongso. Barang siapa yang ingat dan waspada, dialah yang akan selamat sampai akhir zaman. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.